Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ya sepertinya mereka yang kontra ya terhadap dakwah Islam pencerahan saya, khususnya yang menamakan dirinya Komandan Laskar Aswaja, masih belum juga paham yang dimaksud taklid buta, sobat-sobat. Ya. Nah, karena itu beberapa kali dalam komennya yang dia tuliskan di halaman komen channel saya, sobat-sobat, dia mengatakan saya taklid buta terhadap tarjih Muhammadiyah. Ini kan menunjukkan dia ini tidak paham yang dimaksud dengan taklid buta, sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Yang namanya taklid buta itu mengikuti ya pendapat yang mereka jadikan panutan, mungkin seorang ulama, mungkin seorang kiai, mungkin seorang habib, seorang ustadz, seorang gus. Dia menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan agama ini. Lalu mereka yakini itu kebenaran, bahkan mereka ikuti yang disampaikan ya panutan tersebut, yang mereka menjadi ikutan mereka, sobat-sobat. Ya, tanpa koreksi, ya, tanpa sikap kritis dan meng-cross-checknya terlebih dahulu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat. Nah, ternyata setelah di cross-check dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, apa yang disampaikan panutan mereka, ya mungkin gus, mungkin ustadz, mungkin kiai, mungkin ulama, mungkin habib, ternyata ya bertentangan atau tidak menemukan dalilnya di Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Akan tetapi karena itu panutan mereka, mereka tetap kekeh, mereka tetap ngeyel, ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh panutan mereka. Nah, ini Al-Qudsi, ya, yang namanya taklid buta. Tetapi kalau saya mengikuti putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, ya, nah, perlu juga Al-Qudsi pahami Majelis Tarjih ini adalah ya majelis yang di situ ya anggotanya para ulama-ulama yang punya kompetensi di bidangnya, ya berkumpul untuk menentukan ya satu dalil, satu hukum ini kuat atau lemah. Ya, semuanya dihimpun ketika
menentukan satu hukum. Semuanya dihimpun, semuanya dipelajari, dipahami. Ada berapa hadis? Ya. Nah, ayat Al-Qur'annya bagaimana? Hadisnya ada beberapa hadis, mungkin ada beberapa hadis mengenai hukum yang sedang dibahas. Kemudian ya, berdasarkan keilmuan ditentukan mana hadis yang lemah, mana yang kuat, bahkan mana yang palsu. Ya tentu saja hadis yang kuat itulah yang menjadi pedoman majelis tarjih, yang menjadi putusan majelis tarjih. Nah, jadi kalau saya mengikuti putusan majelis tarjih, saya tidak taklid buta. Karena ya, majelis tarjih putusannya didasarkan ya kepada dalil Quran dan sunnah Nabi. Dan jika majelis tarjih tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, ya saya juga tidak akan mengikuti majelis tarjih. Dan yang selalu Al-Qudsi permasalahkan adalah masalah maulid. Ya. Nah, Al-Qudsi ini memaksakan ya kepada saya, yang saya ini notabene sebagai warga Muhammadiyah dalam putusan tarjih dalam hal maulid itu mubah. Terkait mengenai hukum maulid Nabi, ini di negeri kita itu ada 3 pendapat besar. Yang pertama adalah bahwa maulid Nabi ini tidak ada tuntunannya, maka maulid Nabi ini hukumnya bid'ah. Ini yang dianut oleh rekan-rekan kita dari manhaj salaf, bahwasanya maulid Nabi itu bid'ah, tidak ada tuntunannya. Yang kedua, pandangan dari Muhammadiyah. Kalau pandangan dari Muhammadiyah terkait hukum maulid Nabi, tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Jadi tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Karena tidak ada perintah, tidak ada larangannya, maka hukumnya sesuai dengan isinya. Kalau isinya itu adalah mengajak kepada cinta Nabi, kajian ilmiah, mengenal biografi Nabi, maka itu boleh. Tetapi kalau kemudian isinya itu adalah sesuatu yang haram, hukumnya juga haram. Kalau isinya adalah ritual yang tidak ada tuntunannya, seperti ngalap berkah atau seperti menganggap Nabi hadir, nah, maka itu hukumnya juga terlarang karena tidak ada tuntunannya, tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Atau jika berlebih-lebihan kepada Nabi, dengan syair berlebih-lebihan kepada Nabi, itu juga tidak boleh. Atau juga terdapat kesyirikan, itu juga tidak boleh. Jadi kalau di Muhammadiyah intinya adalah hukumnya sesuai dengan isinya. Kalau isinya itu haram, hukumnya haram. Kalau isinya itu sesuatu yang dibolehkan, santunan yatim piatu misalnya, pembagian sembako untuk fakir miskin, pelayanan kesehatan gratis, mengkaji biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi Muhammadiyah yang semacam itu boleh. Tapi kalau kemudian di situ diisi ritual, maka ritual yang tidak ada tuntunannya, maka itu tidak dibolehkan, atau bahasa singkatnya bid'ah. Kalau diisi dengan pemujaan kepada selain Allah, maka hukumnya juga haram karena termasuk bentuk menyekutukan Allah. Jadi dilihat dari isinya. Nah, pandangan yang ketiga itu pandangan yang tasahul, yang itu adalah menganggap bahwasanya maulid Nabi itu dianjurkan. Wallahu alam bishawab. Memperingati hari lahir, ya, memperingati ulang tahun, ini adalah masalah muamalah, bukan masalah ibadah. Nah, yang masalah ya muamalah
selama tidak ada dalil yang melarangnya, dia menjadi mubah, menjadi boleh-boleh saja. Tinggal nanti bagaimana cara mengisi peringatan tersebut. Kita misalnya memperingati hari ulang tahun kita. Ya boleh-boleh saja. Tidak diperingatkan juga tidak masalah. Karena ini bukan masalah ibadah. Tetapi ketika kita mengadakan acara yang berhubungan dengan ulang tahun kita, ada misalnya baca Al-Quran, ada misalnya tausiah. Nah, maka yang bernilai ibadah ketika membaca Al-Quran dan tausiah. Tetapi ketika peringatan hari ulang tahun kita, disediakan minuman keras. Mereka minum-minum sampai mabuk, berjudi. Nah, maka isi dari peringatan tersebut menjadi maksiat, menjadi dosa. Nah, bahkan menjadi haram. Nilainya ketika acara tersebut diisi dengan hal-hal seperti itu. Nah, adapun maulid, maulid ini masalah muamalah. Kita adakan, kita tidak adakan, tidak masalah. Nah, tetapi ketika kita mengadakannya, yang jadi masalah adalah bagaimana acaranya, diisi apa acara tersebut. Kalau isinya baca Al-Quran, tausiah, menyampaikan bagaimana sejarah Nabi, sejarah perjuangan Nabi. Nah, maka di acara tersebut ada nilai ibadahnya. Di mana? Ketika membaca Al-Quran dan menyampaikan tausiah. Namun, ketika di acara maulid tersebut, ada hal-hal yang berbau hurufat dan juga bid'ah, maka di situ yang jadi masalah. Contohnya, ketika dibacakan berjanji, ketika sampai kepada sholawat, mereka tegak berdiri, sambil melantunkan sholawat, karena berkeyakinan pada saat itu roh Nabi Muhammad datang ke acara tersebut. Ini yang jadi masalah. Ini hurufat, ini bid'ah. Mana mungkin roh Nabi bergentayangan. Nah, secara logika saja, seandainya ada dalam satu malam, di dalam satu daerah mengadakan acara maulid, katakanlah acara maulid itu ada 5 acara dalam waktu yang bersamaan. Lalu roh Nabi ini datangnya ke acara yang mana di antara yang 5 itu? Apakah roh Nabi bisa membelah diri? Nah, ini kan tidak masuk akal. Ini hurufat. Kembali Allah mengingatkan, afala yatafakkarun, afala yaqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Nah, sebenarnya ini sudah beberapa kali saya jelaskan, Tetapi
Karena sang komandan ini bagaimana untuk mengatakannya? Mungkin kasar sekali ya. Kalau saya katakan bebal, ya maaf ya, saya harus memakai kata-kata ini. Ya, memakai kata ini untuk menggambarkan bagaimana ya sikap dan cara berpikir dari sang komandan ini, sobat-sobat. Ya, jadi ya. Nah, kesimpulannya, taklid buta itu mengikuti pendapat, mengikuti yang disampaikan oleh panutannya, ya, baik itu ustadz, baik itu kiai, baik itu ulama, baik itu gus, baik itu habib, ya, diterima mentah-mentah, dipercaya mentah-mentah, tanpa tahu dulu dalilnya. Apakah ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah? Mereka tidak peduli, ya, mau ada atau tidak. Kalau yang disampaikan, yang menyampaikan panutan mereka, mereka yakini. Nah, itu yang namanya taklid buta. Ya, sudah tahu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi masih diyakini, masih diikuti. Itu yang namanya taklid buta. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat, ya karena kita tahu, kita diberitahu, dalilnya ada, ya, sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, kita ikuti. Nah, itu namanya bukan taklid buta. Nah, jadi sudah tahu kan bedanya. Nah, jadi ya, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Ya, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.